itu terasa berat. Padahal kita waktu lahir ke alam dunia, siapa yang dorong? Ayo, Mang Dasmin lahir ke dunia apa Mang Dasmin? Yang tojar-tojar kakinya pengen keluar. Siapa yang dorong? Kuasa Allah. Begitu air ketuban pecah, brojol alam ke alam dunia jabang bayi. Begitupun juga kita mati, lagi enak-enak di dunia. Tahu-tahu malaikat pencabut nyawa datang, apa kita bisa nawar? Gak bisa jemaah. Betul? Gak bisa kali. Si Fulan ini orang kaya, duitnya triliunan. Malaikat, ntar dulu nih gue punya duit 1 triliun lah, kalau bisa sebulan lagi lah. Gue mau ibadah dulu, gue mau ngumpulin bekal dulu umpama. Gak bisa. Betul apa betul? Makanya ketika hidup kita masih ada yang bimbing, ada yang nuntun, itu adalah anugerah dari Allah. Betul? Anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Masih ada yang nuntun kita. Orang tua belum tentu mau nuntun begini. Betul apa enggak? Datang ke orang tua, anak, Pak, gimana? Ini saya utang banyak. Datangnya ceritanya di kuburan. Lah emang kuburan bisa nolongin? Gak bisa. Kata Ali, kubur boro-boro nolongin lu, tong. Gua aja butuh lu doain. Betul? Karena orang mati itu butuh doanya yang masih hidup. Benar apa benar? Butuh doanya yang masih hidup. Orang tua kita butuh doa kita, anak yang masih hidup. Makanya lewat zikir manakib ini setiap malam Kamis, li abi wa umi astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosa saya kepada kedua orang tua. Dosa orang tua saya ampuni ya Allah. Dosa kakek nenek saya ampuni ya Allah. Dosa uyut-uyut saya ampuni ya Allah. Jangan sampai apesnya ninggal ke saya karena dosa. Betul? Nah, jangan sampai karma buruknya ke saya. Makanya mohon ampunan kepada Allah. Orang tua kita bayangkan, kakek nenek kita bayangkan, zaman dulu mapanan susah, ada foto. Betul? Saya mau tanya, RT Ceca punya foto kakeknya enggak? Kagak. Betul? Kalau zaman sekarang tinggal cekrek, aki-aki bisa dipoto. Wih, Pak Buah, masa Pak Buah. Zaman dulu saya aja, ya Allah, saya dulu pernah saya ngelukis kakek saya pakai pensil, persis banget. Hilang lukisan itu, ada yang minta jamaah, saya minta sama jemaah. Lanjut. Enggak, ini mah nangis udah, nangis aja. Diam kali. Udah diam. Udah lihat deh. Lanjut. Jadi kalau nggak dibayangkan, zikir ya Allah. Saya itu sekarang cuman bersyukur begini jamaah. Kalau di Ponpes Al-Baghdadi ya malam minggu ceramah di depan jamaah ribuan, bangga. Andaikan saya bilang, andaikan ibu bapak saya masih hidup, betapa bangganya. Betul apa enggak? Tuh anak gua. Benar apa benar? Lah ini kadang anaknya pentas di sini, orang tuanya kagak datang. Benar apa enggak? Makanya saya aja ya kalau ceramah di Al-Baghdadi, saya ingin dari salah satu jamaah itu ada wajah orang tua saya di situ melihat anaknya. Tapi bersyukur orang tua itu sudah mengantarkan tahun 99 pondok pesantren ke Abah Junedi. Pokoknya kiai mau di merah mau di hitam, anak saya udah saya pasrahkan semua. Gak pernah saya ditengokin mondok 3 tahun itu di Abah Junedi. Sebelumnya di Kiai Haji Nur Masir, sebelumnya di Mu'alim Arsyad Dimyati, sebelumnya di Kiai Haji Hidayatullah, terus di Kiai Haji Satibi. Saya waktu madrasah itu ranking 1 terus sampai kelas 6 itu. Madrasah agama itu SMP itu 9 terus. Ini karena merasa anak orang susah. Kalau gua nggak bangkit sendiri, kalau gua nggak mau dekat sama Allah, mau ngerayu siapa? Betul apa enggak? Ayo, siapa yang bisa menjamin kebahagiaan masa depan? Hanya Allah.
Allah. Usaha mati bang syariat, dagang syariat, tani syariat. Kadang dagang, bener gak Ji ya? Ini Haji ini pedagang, dari kecil sampai jadi bos pedagang. Haji merasakan ya, kadang usaha ini lancar, untung banyak tiap hari, tapi nggak jadi banda. Pugu-pugu umpama malah kegoda janda, ayo gitu. Tah, eta. Anu dipikasiun teh, bener gak? Alhamdulillah. Tah, eta maksud kudu zikir, istighfar teh istighfar, sholawat maksudnya jaga. Hati-hati, ini dunia, hutan kehidupannya penuh dengan tipu daya. Karena Allah jelas bilang, ad-dunya mata'ur gurur. Dunia itu tipu daya. Malam ini yang hajat banyak nanggap jaipongan, nanggap gangdut. Seumpama hajatannya rugi, besok nangis subuh-subuh. Umpamanya panggung belum kebayar, yang berarti malam dia pesta, pura-pura berarti kan. Pura-pura, makanya itu tadi, dunia itu mata'ur gurur, tipu daya. Aslinya apa yang ada saat ini yang kita rasakan, ketika hati kita gelisah, berarti kita kurang dekat sama yang menciptakan. Betul. Makanya dengan zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Paling tidak hidup dengan zikir, tenang aja dulu, tenang udah, tenang. Semua masalah hidup ini dalam pengawasan Allah. Tenang. Betul? Kalau sudah dekat sama Allah, hidup nggak banyak prasangka jelek. Usaha lagi bangkrut, kadang prasangkanya jangan-jangan gue dikerjain sebelah. Nah ini akibat apa itu? Akibat jauh dari Allah. Kalau dekat dengan Allah, ngapain khawatir? Jatuh nggak takut. Betul? Mulia pun bukan harapan. Harapan dalam hidup ini mendapatkan ridho dari Allah, barokah dari Allah. Harta jangankan banyaknya, kecil kalau berkah mayang. Betul? Pakai nyokolahin anak soleh-soleha, berbakti sama orang tua, udah pada bisa kerja, bisa ngasih orang tua. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Itu dulu yang kita cari. Dari mana tadi Abah? Gara-gara si Nyimas sih. Jadi biar kecil mayang gitu Ji, berkah. Saya punya orang tua anak 5, banyak apa enggak? 6 sama yang meninggal ya. 5. Begitu kakak saya Nadi Ahmad Supriyadi lulus STM, tabrakan langsung meninggal. Saya di situ berpikir, wah hidup begitu doang. Akhirnya adanya saya mikir, wah rajin tuh ibadah. Karena udah ditempa kan sama Allah. Betul bang nggak? Ditempa, ditegur dulu sama Allah tuh. Jangan sampai. Nah, bener bang nggak? 1. Ibu kepikiran, wah namanya punya anak, punya prestasi, sampai STM lagi nya 1 terus kakak saya tuh. Itu mau kuliah, udah daftar kuliah, tabrakan motor, langsung meninggal di Ketalaya, di Rengas Dengklok. Jam 2 malam, lagi hajatan bibi, lagi nikahan bibi di Tambak Sumur. Datang ambulan sama motor udah rangsak. Nah ini, itu Allah muji begitu. Di situ keimanan kita itu digoyahkan, ditegur. Begitu jamaah. Maka saya dididik oleh guru besar saya, Abah Junaidi. Abah Junaidi masih hidup. Kalau nggak sholat malam di pondok itu digampar saya. Apa kata beliau? Daripada kamu jadi sampah keluar dari sini, lebih baik kamu saya gampar agar kamu mau saya daur ulang di sini. Kamu sudah jadi sampah. Betul? Kalau mau ditakdirkan jadi orang sukses, kita keluarnya juga dari selangkangan Bupati Selika jemaah. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Bukan daripada takdir susah. Makanya kalau kita nggak mau didaur ulang kepada Allah, istiqomah zikir, terus berdoa merata kepada Allah, kita mau ngandelin siapa lagi dalam hidup kita? Betul apa betul? Alhamdulillah.
Makanya al istiqomati khair min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Gak usah kamu pengen kaya kamu nyari keramat, gak usah. Ibu kamu itu keramat paling hebat. Betul? Di sini li abi wa umi, ya Allah ampuni dosa-dosa ibu bapak saya. Turun barokahnya orang tua. Alhamdulillah. Itu mah kita zaroh biar tahu biografi sejarah para pejuang agama. Oh, Wali Songo ini. Betul? Bagaimana perjalanan Raden Paku dibuang sama orang tuanya ke tengah laut. Ketemu sama kapal yang membawa saudagar kaya raya, diambil sebagai anak, diangkat, dididik, akhirnya menjadi Sunan Giri. Nah, ini hikmah hikmah kehidupan. Wali Songo pun seperti itu sama. Kita ibadah zikir setiap malam Kamis, ayo biar pada sabar. Betul? Biar pada sadar kita banyak dosa, doa belum dikabul, mungkin Allah masih ngapus dosa kita. Insya Allah cukup segitu. Nah, maka dari itu ayo